2018-30-311. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Transaksi yang pertama adalah akad sarf. Sarf menurut bahasa merupakan penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut terminologi, akad sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya rupiah dengan dolar, ataupun yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah. Skema sarf. Alur yang pertama yaitu pembeli dan penjual menyepakati akad sarf. Jadi kedua belah pihak ini harus saling mengetahui nilai mata uang atau jumlah yang akan dijual belikan. Kemudian alur yang kedua ada pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Di sini pembeli menyerahkan nilai mata uang yang akan ditukar. Kemudian alur yang ketiga terdapat penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Di sini penjual menyerahkan nilai mata uang negara lain sejumlah dengan valuta yang diberikan oleh pembeli tersebut. Jenis-jenis transaksi pertukaran valuta asing. Jadi di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama transaksi spot, yaitu transaksi yang pembelian maupun penjualan falas yang penyerahannya pada saat itu juga atau maksimal 2 hari. Jadi transaksi ini sangat dianjurkan dalam syariah. Lalu yang kedua adalah transaksi forward, yaitu transaksi pembelian ataupun penjualannya itu menggunakan nilai yang ditetapkan pada saat itu dan pemberlakuannya untuk waktu yang akan datang. Jadi transaksi ini tidak dianjurkan di dalam syariah. Kemudian yang ketiga ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian maupun penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian maupun penjualan falas yang sama dengan transaksi forward. Jadi hukumnya di sini haram karena ada spekulasi harga, judi maupun maisir. Lalu yang keempat ada transaksi option, yaitu kontrak suatu perolehan hak dalam rangka pembeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal yang tertentu, sehingga di sini hukumnya haram karena terdapat spekulasi harga. Gambaran akuntansi sarf saat membeli valuta asing. Contoh kasus, PTA menukarkan 5.000 dolar dengan nilai tukar 1 dolarnya sama dengan 9.150 rupiah. Jurnal yang bisa dibuat debit kas sama dengan dolar, yaitu 5.000 dolar dikali dengan 9.150 rupiah, sehingga dapatlah 45.750 dolar. Kemudian di kreditnya, kas dalam kurung rupiah juga menghasilkan 45.750.000 rupiah. Yang kedua adalah akad wadiah. Jadi di sini wadiah adalah simpanan ataupun deposito barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Sedangkan pengertian dari akad wadiah itu adalah penitipan dari pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan tersebut akan dapat diambil oleh pihak yang menitip. Jadi penerima titipan ini harus sedia menyerahkan kembali uang ataupun barang titipan tersebut. Selanjutnya ada jenis akad wadiah, yaitu ada 2 jenis, yaitu wadiah al-amanah dan wadiah iyad damanah. Wadiah al-amanah adalah
Wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh dipergunakan oleh si penerima titipan. Jadi, si penerima titipan ini tidak boleh mendayagunakan barang maupun uang tersebut, sehingga dia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi bila barang titipan ini rusak ataupun hilang karena kecerobohan mereka. Sedangkan wadiah yadamanah yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya, dengan jaminan untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, yaitu setiap si pemilik ini menghendaki. Skema wadiah amanah yang pertama adalah pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Lalu yang kedua, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Kemudian yang ketiga adalah penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Skema wadiah yadamanah yang pertama, penitip ini menitipkan barang atau asetnya kepada penyimpan. Kemudian kedua belah pihak tersebut menyepakati akad wadiah yadamanah. Kemudian penyimpan ini memanfaatkan aset tersebut di dunia usaha tersebut. Kemudian dari dunia usaha tersebut terdapat laba atau hasil bagi penyimpan. Lalu penyimpan boleh tidak wajib untuk memberikan bonus kepada penitip. Gambaran akuntansi wadiah bagi pihak pemilik barang. Kasus: Retno hendak menitipkan barangnya di pusat pembelanjaan. Saat akan menyerahkan barang, ia menerima tanda terima penitipan barang dan membayar biaya penitipan sebesar Rp5.000. Jurnal yang bisa dibuat yaitu debit, yaitu beban wadiah sebesar Rp5.000, kemudian kreditnya yaitu kas sebesar Rp5.000. Dan jika Retno belum membayar biaya penitipan, jurnal yang bisa dibuat yaitu debit, yaitu beban wadiah sebesar Rp5.000 dan kreditnya adalah utang sebesar Rp5.000. Dan pada saat pengambilan barang atau membayar biaya penitipan, yaitu debitnya berupa utang sebesar Rp5.000 dan kreditnya yaitu kas sebesar Rp5.000. Gambaran akuntansi wadiah bagi pihak penyimpan barang. Kasus: penitipan barang di pusat pembelanjaan menerima barang milik Retno yang kemudian mengeluarkan tanda terima barang dan menerima pendapatan sebesar Rp5.000. Jurnal yang bisa dibuat yaitu debit sama dengan kas sebesar Rp5.000. Kemudian kreditnya pendapatan wadiah sebesar Rp5.000. Dan jika Retno belum membayar penitipan, jurnal yang bisa dibuat yaitu debit, yaitu piutang sebesar Rp5.000 dan kredit yaitu pendapatan wadiah sebesar Rp5.000. Dan pada saat penyerahan barang milik Retno dan menerima pembayaran penitipan yaitu debit berupa kas sebesar Rp5.000 dan kredit yaitu piutang sebesar Rp5.000. Yang ketiga adalah akad wakalah. Wakalah ini punya pengertian yaitu penyerahan, pendelegasian, ataupun pemberian mandat. Sedangkan pengertian dari akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lainnya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Skema wakalah. Alur yang pertama adalah penerima kekuasaan menyepakati pemberian hak tertentu pada pihak yang menerima kekuasaan. Jadi di sini kedua belah pihak itu harus saling menyepakati akad wakalah ini. Lalu arus yang kedua yaitu penerima kuasa melaksanakan wakalah. Lalu arus yang ketiga adalah setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Gambaran akuntansi wakalah bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa. Kasus: Niko ingin membeli
mobil Honda keluaran terbaru di negara Jepang. Maka Niko bisa datang ke bank syariah untuk meminta bantuan kepada bank untuk mewakilkan dirinya dalam pembelian mobil Honda keluaran terbaru di negara Jepang sebesar 300 juta rupiah. Jurnal yang dapat dibuat yaitu debitnya kas sebesar 300 juta rupiah dan kredit yaitu pendapatan wakalah sebesar 300 juta rupiah. 2. Bagi pihak yang minta diwakilkan, yaitu jurnal, debitnya adalah beban wakalah sebesar 300 juta rupiah dan kredit berupa kas yaitu sebesar 300 juta rupiah. 4 adalah akad kafalah. Jadi kafalah ini mempunyai pengertian daman atau jaminan, kemudian hamalah atau beban, dan zamaah atau tanggungan. Jadi akad wadiah ini mempunyai pengertian yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau makfulahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggungkan atau makful anhu. Jadi ini merupakan salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun di sini penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Skema kafalah yang pertama, penanggung bersedia menerima tanggungan dan pihak yang ditanggung. Jadi di sini kafil atau penanggung ini menerima sejumlah hutang baik berupa barang maupun jasa milik dari makfilaih atau pihak yang ditanggung. Lalu yang kedua adalah penanggung menyepakati akad kafalah dengan pihak ketiga. Jadi sini kafil menyepakati akad-akad yang disetujui dengan pihak yang ketiga. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad kafalah. Yaitu yang pertama, ketika hutang telah diselesaikan baik oleh yang mempunyai hutang maupun penjamin, ataupun jika kreditor itu menghadiahkan atau membebaskan hutangnya kepada orang yang mempunyai hutang tersebut. Lalu yang kedua, ada kreditor melepaskan hutangnya kepada orang yang mempunyai hutang tetapi tidak ada jaminan, tidak ada penjamin. Lalu yang ketiga, ketika hutang tersebut telah dialihkan atau ditransfer. Jadi baik orang yang mempunyai hutang ataupun penjamin ini terlepas dari tuntutan tersebut. Lalu yang keempat, itu ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase kepada kreditor. Lalu yang kelima, ada kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Gambaran akuntansi kafalah. Yang pertama bagi pihak penjamin, yaitu saat menerima imbalan tunai, jurnal yang dapat dibuat yaitu debit berupa kas dan kreditnya adalah pendapatan kafalah. Yang kedua, pada saat membayarkan beban, jurnal yang dapat dibuat yaitu debit berupa beban kafalah dan kreditnya berupa kas. Lalu yang kedua, bagi pihak yang meminta diwakilkan, jurnal yang dapat dibuat adalah debit yaitu beban kafalah dan kreditnya berupa kas. Yang kelima adalah qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman yang tanpa dikenakan biaya atau hanya membayar sebesar pokok hutangnya saja. Jadi akad ini sangat diperkenankan oleh syariah Islam. Kemudian qardul hasan ini bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial dan untuk tujuan sosial ataupun kemanusiaan. Skema qardul hasan. Alur yang pertama, pemberi pinjaman menyepakati akad qardul hasan dengan peminjam. Jadi di sini kedua belah pihak menyetujui nilai pinjamannya atau waktu pelunasannya tersebut. Lalu yang kedua, penjamin menerima dan menjalankan usaha
dengan dana peminjam. Jadi di sini penjamin sudah mendapatkan dana pinjaman sehingga mereka dapat menjalankan usaha mereka. Lalu yang ketiga, jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam. Jadi di sini si penerima dana ini apabila dia usahanya menerima laba maka akan diperoleh peminjam. Lalu yang keempat, dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Jadi setelah dananya dari peminjam ini sudah terkumpul, maka akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Gambaran akuntansi Kordul Hasan, yaitu 1 bagi pemberi pinjaman. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal yang dapat dibuat yaitu debit, yaitu dana kebijakan atau kas, dan kreditnya dana kebijakan atau infak atau sedekah. Yang kedua, untuk mengeluarkan dalam rangka mengalokasikan dana Kordul Hasan, jurnal yang dapat dibuat yaitu dana kebijakan dan dana kebijakan produktif. Kreditnya dana kebijakan kas. Lalu gambaran akuntansi bagi pihak yang meminjam yaitu saat menerima uang pinjaman yaitu jurnalnya debit berupa kas dan kreditnya berupa utang. Dan pada saat pelunasan yaitu debit berupa utang dan kreditnya berupa kas. Yang keenam adalah akad hiwalah. Menurut bahasa, hiwalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit ataupun memikul sesuatu di atas pundak. Menurut terminologi, akad hiwalaya adalah akad pemindah hutang dari suatu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutangnya. Ada jenis hiwalah berdasarkan persyaratan, dibagi menjadi 2, yaitu hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat adalah pemindahan sebagai ganti dari pemindahan pembayaran utang pihak pertama kepada pihak yang kedua. Selanjutnya ada hiwalah al-mutalaqah, yaitu pemindahan mutlak. Adalah pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang baik dari pihak pertama kepada pihak kedua. Skema hiwalayah. Yang pertama, adanya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli. Kemudian di sini penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang apabila pembeli melakukan pembelian tunai dan apabila mengakui piutang. Berarti di sini pembeli melakukan utang kepada penjual. Lalu yang ketiga adalah penjual mengalihkan hak tagih kepada pihak pengambil alih. Jadi di sini pembeli tidak mampu untuk membayarkan barang yang dibelinya. Lalu yang keempat, pengambil alih membayar kepada penjual. Jadi di sini pengambil alih ini membayarkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut. Lalu yang kelima, pengambil alih menagih kepada pembeli, dan keenam, pembeli membayarkan kepada pengambil alih. Gambaran akuntansi hiwalah. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa terkait dengan pengalihan hutang dan memberikan berbagai alternatif, yaitu antara lain alternatif pertama, LKS memberikan kordo kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi kredit atau hutangnya. Sehingga aset yang dibeli dengan kredit menjadi hak milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual kepada LKS. Dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi kordonya kepada LKS. Kemudian LKS menjual secara murabahah dan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan cara pembayaran secara cicilan atau diansur. Kemudian alternatif yang kedua, LKS memberikan kordo kepada nasabah sehingga nasabah melunasi kredit atau hutangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset yang dimaksud angka kepada LKS. Dengan hasil penjualan itu nasabah dapat melunasi kordonya kepada LKS. Kemudian LKS menyewa
aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik. Yang ketujuh adalah akad han. Han ini menurut bahasa merupakan tetap, kekal, dan jaminan. Sehingga akad han adalah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang bertujuan agar pemberi pinjaman ini merasa mempercayai pihak yang melakukan utang. Kemudian juga pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian adalah kewajiban bagi hak yang menggadaikan atau rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin dengan biaya yang harus ditanggung rahin. Skema han. Yang pertama itu pemberi pinjaman menyepakati akad han dengan peminjam. Kemudian pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang. Kemudian yang ketiga, penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan kepada ketika akad selesai. Gambaran akuntansi han. 1. Bagi pihak penerima gadai atau murtahin itu pada saat menyerahkan uang pinjaman, jurnal yang dapat dibuat adalah debitnya itu berupa piutang dan kreditnya adalah kas. Dan pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, ini debitnya kas dan kreditnya berupa pendapatan. 2. Bagi pihak yang menggadaikan, ini pada saat menerima uang pinjaman, jurnal yang dapat dibuat adalah debitnya berupa kas dan kreditnya berupa piutang. Dan membayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan ini adalah debitnya beban dan kreditnya berupa kas. Demikianlah penjelasan dari saya tentang akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.